Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 22 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Kita harus selalu mengikuti cara Yesus Kristus dalam tugas perutusannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mempercayakan para pengikutmu untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini. Tuhan, kami mohon semoga hati kami setia dan bertanggung jawab mengikuti panggilan-Mu dan tekun menjalankan tugas perutusan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita harus selalu mengikuti cara Yesus Kristus dalam tugas perutusannya. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus Kristus memilih ke-12 muridnya untuk menjadi rasul, menjadi orang dalam yang selalu ada bersama dia, belajar secara langsung daripadanya, dan siap diutus untuk meneruskan karya keselamatannya. Sebelum memilih ke-12 rasulnya, ia ke gunung berdoa di sana. Dalam perjanjian lama, gunung adalah tempat pertemuan Tuhan dan manusia. Yesus Kristus mau berkonsultasi dengan Bapanya, mendengar apa kehendak Bapanya. Sesudah Yesus Kristus memilih ke-12 rasul itu, sejak saat itu mereka selalu bersama-sama Yesus. Mereka belajar dari Yesus tentang rahasia kerajaan Allah. Mereka juga belajar tentang suka duka menjadi pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri sudah memberi contoh nyata apa artinya menjadi saksi Allah dalam dunia ini, dan apa artinya mencintai Allah dan mengikuti kehendak Allah. Yesus Kristus sudah menjalankan semuanya. Sekarang para rasul dan kita para murid-muridnya juga ditantang untuk menjalankan kesaksian yang sama. Sumpah jabatan sebagai anak-anak Allah yang sudah kita janjikan pada waktu kita menerima sakramen permandian, krisma, perkawinan, atau imamat, atau sumpah kebiaraan. Sumpah itu harus kita wujud nyatakan dalam tugas pelayanan kita. Tuhan yang melihat dan mendengarkan selalu ada di samping kita, kapan dan di mana saja kita berada. Tuhan tidak pikun, sebaliknya selalu sempurna untuk selama-lamanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Cara kerja Yesus Kristus sungguh sangat menarik hati semua orang. Ia merangkul semua orang, berkata jujur dan benar. Kepada murid-muridnya, Yesus tidak mengajar menggunakan kekerasan dalam misi perutusan. Sebaliknya, promosikan hukum cinta kasih. Yesus tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Sebaliknya, mengingatkan para pengikutnya untuk siap memikul salib. Dia juga sudah ingatkan para pengikutnya bahwa ia akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Pertanyaan kita, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sungguh berusaha untuk menggunakan cara-cara yang baik, menarik, inspiratif, dan benar dalam mewartakan kabar gembira kepada sesama? Pernahkah kita tergoda untuk menggunakan cara kekerasan dan intimidasi dalam upaya mencapai tujuan kita? Marilah kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita selalu mengikuti cara Yesus Kristus. Tetapi kalau kita sering mengikuti cara kita sendiri yang sering bertentangan dengan cara Kristus, maka marilah kita memohon ampun dari Tuhan dan baruilah janji kita untuk mengikuti cara kerja Yesus Kristus atas dasar cinta. Kita berdoa semoga Tuhan tetap menggerakkan hati dan pikiran kita, supaya kita selalu sadar akan status kita sebagai pengikut Kristus, dan mengikuti tingkah laku dan cara Kristus dalam tugas perutusannya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.